Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anakku? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosan, Pak Guru selalu mengingatkan agar memulai hari ini dengan sarapan terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk sholat 5 waktu. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita masih akan membahas tentang tema 4, sehat itu penting, dan subtema 2, gangguan pada organ peredaran darah. Baiklah anakku, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Baiklah nak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan pada organ peredaran darah. Sebagai warga, tentu kita memiliki tanggung jawab. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai warga. Berikut adalah beberapa tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 1. Tidak membuang sampah di sungai. Kedua, melaksanakan keputusan dari rapat warga. Yang ketiga, melaksanakan ronda sesuai jadwal yang ditentukan. Yang keempat, mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Dan yang kelima, ikut serta dalam pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa. Berikutnya adalah tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, dapat dilakukan pemungutan suara, atau kita sebut dengan voting. Kegiatan yang memerlukan pengambilan keputusan bersama di lingkungan masyarakat antara lain, yang pertama, memilih ketua RT atau RW. Yang berikutnya, menentukan jadwal kerja bakti dan ronda atau siskamling, sistem keamanan lingkungan di lingkungan. Kemudian yang berikutnya, menentukan acara pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai seorang siswa, memang belum memiliki hak dalam mengambil keputusan di lingkungan RT atau RW. Namun, punya tanggung jawab yang harus dilakukan. Misalnya, bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah, mengamati jalannya pengambilan keputusan, dan membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah. Tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Yang pertama, belajar dengan tekun. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, mengikuti acara di sekolah, misalnya upacara bendera atau lomba antar kelas. Kemudian yang keempat, berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Tanggung jawab siswa dalam melaksanakan tugas. Yang pertama, melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru dengan sungguh-sungguh. Kemudian, mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan keputusan bersama. Dan yang selanjutnya, mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Baik, berikut ini ada sebuah pantun. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pantun. Masih ingatkah kalian mana yang disebut dengan sampiran dan mana yang disebut dengan isi? Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Berikut merupakan ciri-ciri pantun. Yang pertama,
Pantun bersajak ABAB. Kemudian satu bait terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Dan yang selanjutnya, 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Sampai di sini mudah-mudahan semua masih mengingat pembelajaran yang lalu tentang pantun ya. Baik, kita lanjutkan. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang memengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Tanda-tanda sirkulasi darah tidak lancar adalah ketika mengalami sesak napas, nyeri dada, dan sakit kepala. Sirkulasi darah yang tidak lancar juga sering menjadi penyebab sakit jantung dan stroke. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Yang pertama adalah anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Yang berikutnya adalah tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Kemudian, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang berikutnya adalah kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Yang berikutnya adalah jantung koroner. Suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Itulah tadi gangguan peredaran darah non-keturunan. Berikut ini beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang berikutnya, talasemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Selanjutnya adalah usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah, ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga yang teratur, serta tidur dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah anugerah yang paling berharga bagi setiap insan manusia. Menurut Hendrik L. Bloom, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu yang pertama adalah faktor perilaku. Yang berikutnya adalah faktor lingkungan. Kemudian, faktor pelayanan kesehatan. Dan yang berikutnya adalah faktor keturunan. Kegiatan jalan sehat merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan.
baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan memengaruhi pembangunan sosial budaya. Selain itu, upaya pembangunan di bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Melalui pendidikan, maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama, mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Dan turut serta dalam organisasi masyarakat. Ketika seseorang menari, biasanya menggunakan properti tari. Properti tari adalah alat atau benda yang dipergunakan sebagai media pelengkap dalam pementasan tari agar menambahkan makna dan nilai keindahan dalam gerakan tari yang dipentaskan. Berikut adalah beberapa gambar tentang properti tari. Ada yang menggunakan kipas, selendang, panah, dan lain sebagainya. Fungsi properti dalam seni tari yaitu mendeskripsikan tema dari sebuah tarian. Yang berikutnya, memperjelas gerakan dan karakter dari seorang penari, serta menambah keindahan dalam gerakan tari. Demikian video pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat memahami apa yang telah Pak Guru sampaikan. Pak Guru ucapkan terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.